Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hipotesis dua sampel varian. Sebelum kita membahas mengenai hipotesis dua sampel varian, saya akan melakukan review terlebih dahulu materi mengenai hipotesis satu sampel varian. Jadi konsep dari materi hipotesis satu sampel varian itu secara konsep sama seperti hipotesis satu sampel rata-rata maupun proporsi. Jadi bentuk dari hipotesis 0 sama hipotesis 1 atau hipotesis alternatif itu dapat digambarkan sebagai berikut. H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1 ya, bisa tandanya kurang dari, bisa lebih dari, atau tidak sama dengan. Dari simbol di sini, maka nanti yang diketahui di dalam soal itu adalah sigma 0 kuadratnya, ya, sebagai nilai dugaan varians. Tidak menutup kemungkinan di dalam soal itu yang diketahui itu bukan nilai dugaan varians, tapi nilai dugaan simpangan baku atau standar deviasi. Sehingga dalam proses hitungnya nanti, karena varians itu adalah nilai kuadrat dari simpangan baku atau standar deviasi, maka kita perlu melakukan perhitungan kuadrat terlebih dahulu, sehingga kita dapat menuliskan kembali bentuk H0 dan juga H1-nya. Ya, disesuaikan dengan rumus yang tertera di dalam slide. Selanjutnya, setelah kita menentukan bentuk dari H0 dan juga H1-nya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menetapkan nilai taraf signifikansi atau taraf nyata. Kalau misalkan di dalam soal diketahui nilai taraf signifikansinya berapa. Namun kalau misalkan di dalam real penelitian, maka nilai alfa atau taraf signifikansi ditentukan sendiri oleh peneliti. Langkah selanjutnya adalah statistik uji. Dalam statistik uji, untuk hipotesis satu sampel varians, yakni kita menggunakan yang namanya chi-square hitung. Di situ saya tuliskan chi-square hit. Ya, rumusnya adalah n-1 dikali s kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. N adalah ukuran sampel, S kuadrat adalah varians dari sampel, ya. Sementara sigma 0 kuadrat adalah nilai dugaan varians. Seperti itu. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di dalam soal yang diketahui adalah simpangan baku atau standar deviasi dugaan, maka kita perlu mengkuadratkan supaya nanti kita bisa menghitung nilai statistik ujinya dengan menggunakan chi-square hitung. Langkah selanjutnya, yakni kita menentukan wilayah kritik. Nah, ini yang membedakan dengan rata-rata dan juga proporsi. Wilayah kritik pada hipotesis atau sampel varians itu tergantung dari bentuk H1-nya. Ya, jika H1 satu arah kurang dari bagaimana, lebih dari bagaimana, dua arah bagaimana, ya. Jika nanti H1 satu arah tandanya adalah kurang dari, maka nanti wilayah kritiknya adalah chi-square kurang dari chi-square 1 min alpha df ya. Di situ yang betul adalah chi-square hitung ya. Jadi teman-teman kalau melihat dalam slide itu yang saya tuliskan adalah chi-square, itu maksudnya adalah chi-square hitung kurang dari chi-square 1 min alpha ada nilai df-nya karena tabel chi-square itu memiliki nilai df di mana nilai df-nya sebesar n-1. Konsepnya sama seperti tabel T. Sementara, kalau misalkan nanti H1 satu arah ya, tandanya lebih dari, maka wilayah kritik atau wilayah penolakan H0-nya adalah chi-square hitung lebih dari chi-square alpha. Ya. Jadi teman-teman nanti agak berbeda di sini. Kalau H1 satu arah kurang dari, berarti wilayah kritiknya juga kurang dari. Kalau satu arah lebih dari, maka wilayah kritik, wilayah penolakan H0-nya juga lebih dari. Sementara, kalau kita menggunakan H1 dua arah, maka nanti bentuk wilayah kritiknya, wilayah penolakan H0-nya itu ada dua arah. Seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk wilayah kritik yang pertama adalah chi-square hitung kurang dari chi-square 1 min alpha per 2 dan chi-square hitung lebih dari chi-square alpha per 2, di mana wilayah kritik pada H1 dua arah ini sebenarnya gabungan dari satu arah kurang dari dan lebih dari. Kalau teman-teman cermati, aslinya podo ae ya. Tapi yang membedakan adalah kalau satu arah dia alfanya tidak dibagi dua, tapi kalau dua arah dia dibagi dua. Ya, jadi seperti itu. Baru nanti dapat kita lakukan kesimpulan berdasarkan perbandingan antara chi-square hitung dan juga chi-square tabel. Di sebelahnya, teman-teman bisa melihat mengenai contoh soal yang saya ambil dari bukunya Walpole, pengantar statistika. Ya, di sini penjelasannya adalah
Data lama menunjukkan bahwa besarnya sumbangan semua karyawan bagi korban bencana alam merupakan suatu peubah acak normal dengan simpangan baku 1,4 dolar ya. Kemudian, bila dari 12 karyawan Dinas Kebersihan Kota diambil secara acak, diperoleh simpangan baku sumbangan sebesar 1,75. Kalau teman-teman menyimak, di sini ada dua nilai simpangan baku, 1,4 dan 1,75. Mana yang menunjukkan dugaan, mana yang menunjukkan nilai sampelnya. Di sini sudah terlihat, 1,75 itu menunjukkan nilai sampelnya, simpangan baku dari sampel. Sehingga, disinilah nanti yang kita gunakan sebagai S ya. S nanti kita perlu kuadratkan. Kenapa demikian? Kalau ini dianggap sebagai simpangan baku juga, dasarnya adalah dari penjelasan sebelumnya. Bila dari 12 karyawan. Oh, berarti kalau ada keterangan seperti ini, berarti itu menunjukkan nilai sampelnya. Berarti 1,75 adalah simpangan baku dari sampel. Sementara 1,4 keterangan di atas itu adalah nilai dugaannya. Ya, nilai dugaan dari simpangan baku secara keseluruhan yakni populasi. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, dapatkah disimpulkan pada taraf nyata 1% bahwa simpangan baku sumbangan semua karyawan lebih besar dari simpangan baku sumbangan semua karyawan di kota tersebut? Ya, kemudian kita dapat nyatakan terlebih dahulu di dalam soal. Apa saja yang diketahui? Kita tuliskan dulu. Di dalam soal yang diketahui adalah simpangan baku dari dugaan. Simbolnya adalah sigma 0. Ya, sigma 0 sama dengan 1,4. Karena di sini adalah sigma 0, ya, simpangan baku, sementara di dalam rumusnya adalah kita menggunakan nilai kuadrat, maka kita harus kuadratkan terlebih dahulu. 1,4 dikuadratkan ketemulah 1,96. Di bawahnya ada nilai simpangan baku sampel, besarnya adalah 1,75. Kemudian ukuran sampel besarnya adalah 12, alfa adalah 1%. Kita tuliskan dulu, H0 sigma kuadrat sama dengan 1,96. Sesuai dari keterangan di atas, 1,4-nya dikuadratkan. H1 sigma kuadrat lebih dari 1,96. Kenapa kita menggunakan lebih dari? Karena di dalam soal, kalau teman-teman perhatikan secara detail, di situ ada keterangan sumbangan semua karyawan dinas kebersihan lebih besar. Nah, sehingga di dalam bentuk hipotesis alternatifnya H1-nya tandanya adalah lebih dari. Kemudian alfa sama dengan 1% sesuai dari keterangan soal. Statistik uji, sudah kita tinggal substitusikan saja. K² hitung sama dengan N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Kemudian kita substitusikan saja dari pernyataan yang ada di dalam soal. N-nya berapa, S-nya berapa. Di sini perlu kita kuadratkan dibagi sigma 0 kuadrat. Tinggal kita masukkan 12 min 1 dikali S kuadratnya adalah 1,75 kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Ya, sigma 0 kuadrat itu berarti 1,4 dikuadratkan ketemulah 1,96. Dengan hasil akhir 17,1875. Itu adalah ketemu nilai statistik ujinya. Nah, dari sini nanti dari statistik uji kita nanti bandingkan antara Chi-square hitung dengan Chi-square tabel. Chi-square tabelnya yang mana? Kita lihat di rumus di sebelahnya. Wilayah kritik untuk H1 arah yang tandanya lebih dari. Berarti di situ dituliskan Chi-square hitung lebih dari Chi-square alfa. Ya, di dalam rumus. Berarti kita melihat apakah tandanya lebih dari. Jika lebih dari, berarti kita tolak H0. Kita masukkan Chi-square hitung dibandingkan Chi-square alfa DF. Berarti nanti kita bandingkan 17,1875 dibandingkan dengan Chi-square 0,01. 0,01 dari mana adalah nilai alfanya. DF sama dengan 11. DF sama dengan 11 itu dari mana? Rumus dari DF sama kayak T. Ya, pada satu sampel T, yakni N-1. N-1-nya berapa? 12 dikurangi 1 berarti 11. Sehingga kita perlu cari Chi-square 0,01 DF11 itu adalah 24,725. Teman-teman bisa melihat tabel Chi-square secara mandiri. Kemudian kita bandingkan antara 17,1875 dengan 24,725. Dan dari hasil perbandingan dapat dinyatakan bahwa 17 ini kurang dari 24.
Karena kalau misalkan kita lihat di dalam rumus wilayah kritik, H1 satu arah lebih dari seharusnya tandanya juga lebih dari kalau mau menolak H0. Karena di sini tandanya berbeda dengan wilayah kritik, tandanya seharusnya lebih dari tapi di sini kurang dari, maka kesimpulannya adalah terima H0. Ya, jadi berbeda karena tandanya berbeda. Sehingga dapat kita simpulkan terima H0. Jadi dengan taraf signifikansi 1%, maka simpangan baku sumbangan semua karyawan dinas kebersihan sebesar 1,4 ya, karena kita menerima H0 seperti itu. Selanjutnya yakni kita membahas mengenai hipotesis dua sampel varians. Jadi konsep dari dua sampel varian ini malah lebih sederhana lagi dibandingkan yang dua sampel rata-rata maupun proporsi. Apa yang menyebabkan dia lebih sederhana? Itu adalah dilihat dari statistik ujinya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pertama adalah kita menuliskan dulu dari bentuk hipotesisnya. Hipotesis di dalam dua sampel varians itu adalah berkaitan dengan hipotesis yang hanya membandingkan saja varians atau simpangan baku antara dua populasi. Maka nanti di dalam H0 ya sudah dapat kita tuliskan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Itu selalu seperti itu. Template ya. H1-nya baru kita sesuaikan apakah kurang dari, lebih dari atau tidak sama dengan. Tergantung dari pernyataan di dalam soal itu seperti apa. Kemudian setelah menentukan H1, kita lanjutkan ke nilai alfa. Alfa di sini adalah ditentukan oleh peneliti kalau misalkan kita melakukan real penelitian. Tapi kalau dalam soal, ya sudah, di soal nanti ada berapa nilai alfanya, taraf nyatanya, batas kekeliruannya, ya, taraf signifikansinya, dan sebagainya. Nah, statistik ujinya teman-teman, di sini kita tidak menggunakan Z hitung, T hitung, maupun chi-square hitung. Ini berbeda. Karena kita membandingkan antar varian yang berdistribusi chi-square, maka statistik uji yang digunakan adalah F namanya. Atau di sini saya singkat menjadi F-hit atau F-hitung. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ini juga sederhana sekali. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Apa artinya? Kita menghitung nilai varian sampel populasi 1 dibagi varian sampel populasi yang kedua. Jadi kita membandingkan antara varian sampel pertama dengan varian sampel kedua. Sesederhana itu saja. Ya, jadi kita harus menjustifikasi mana populasi 1, mana populasi 2. Yang itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari wilayah kritiknya. Bukan mencari sih, ini lebih kita memahami wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya ini sama kayak yang satu sampel varian. Kalau varian tadi pakai chi-square, ini pakai F teman-teman. Jadi kalau H1 satu arah tandanya kurang dari, maka nanti wilayah kritiknya adalah F-hit kurang dari F1 min alpha V1, V2. V1 itu apa? V1 adalah N1 dikurangi 1. Ukuran sampel pertama dikurangi 1. V2 adalah ukuran sampel kedua dikurangi 1. Itu untuk yang H1 satu arah kurang dari. Kalau yang satu arah lebih dari, ya sudah tandanya dibalik saja. F-hit lebih dari, kalau yang atas F1 min alpha, yang lebih dari itu cukup F alpha saja, tidak perlu 1 minus. Ya, dengan 2 derajat bebas V1 sama V2. Nah, saya kembali lagi. Kalau chi-square tabel, T tabel itu hanya punya nilai phase-nya adalah 1, atau DF-nya adalah 1, atau DB-nya 1. Kalau di dalam tabel F, nilai F itu ada memiliki dua nilai derajat bebas. DB1, DB2, V1, V2, DF1, DF2 itu simbolnya berbeda-beda. Biasanya dalam buku tergantung dari bukunya bagaimana menuliskannya. Cuman kalau tabel F, dia memiliki memiliki dua nilai derajat bebas ya. Nah, kalau dua arah bagaimana? Sama kayak chi-square. Di sini F hitungnya, wilayah kritiknya ketika H1 dua arah itu adalah ada dua teman-teman, ada dua wilayah kritik. Yang wilayah kritik yang pertama ya dan kedua ini adalah
gabungan dari yang lebih dari sama kurang dari yang di atas. Kalau wilayah kritik yang pertama untuk dua arah, yakni F hitung kurang dari F1 min alfa per 2 V1 V2. Dan F hitung lebih dari F alfa per 2 V1 V2. Jadi, teman-teman bisa simak, yang atas itu F hitung kurang dari F1 min alfa per 2, podo koyo sing duwe dhewe F hitung kurang dari F1 min alfa. Karena di sini dua arah, jadi alfanya dibagi 2. Bawahnya juga sama. Diambil dari H1 satu arah lebih dari. Tandanya lebih dari juga, F alfanya dibagi 2. Cuman yang menjadi persoalan atau menjadi concern-nya di hipotesis dua sampel varian ini adalah cara melihat tabel F. Ya, ketika nanti teman-teman menggunakan tabel F, ketika menggunakan wilayah kritiknya yang dibandingkan dengan F tabel, di mana F tabelnya adalah F1 min alfa atau F1 min alfa per 2, ya, itu ya. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan nilai tabel untuk mencari F1 min alfa sama F1 min alfa per 2 itu cukup PR. Karena teman-teman harus mengubahnya seperti yang saya tuliskan di atas. Yang saya kotai dengan warna biru putus-putus. Ketika nanti teman-teman menggunakan F1 min alfa V1 V2, diubah dulu menjadi 1 minus V alfa V2 V1, diwalik V-nya. Ya, 1 minusnya menjadi hilang, tapi menjadi 1 per. Ya, kalau yang F1 min alfa per 2 V1 V2, maka menjadi 1 per F alfa per 2 V2 V1 dibalik V-nya menjadi 1 per. Kenapa demikian? Seperti tabel yang saya berikan ke teman-teman, ya, nilai alfa di dalam tabel F itu hanya terbatas dari 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, hanya sebatas itu saja. Sehingga ketika kita ingin mencari nilai F1 min alfa, anggap saja adalah alfanya 0,05. Maka kalau 1 min alfa kan menjadi 0,95, itu tidak bisa dilihat di tabelnya. Sehingga kita perlu mengubah menjadi bentuk pecahan seperti tanda yang saya kasih warna biru di atas, di dalam slide. Ya, jadi seperti itu. Nah, baru nanti dapat kita lakukan kesimpulan. Sebelahnya, ya, kita menyimak soal yang saya ambil juga dari buku Walpole. Kita pahami bersama. Sebuah penelitian ingin membandingkan varians waktu karyawan laki-laki dan perempuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, diduga varians waktu kerja laki-laki ini lebih besar dibandingkan dengan varians waktu perempuan. Kemudian ada keterangan tambahan, diambil 14 karyawan perempuan dan 11 karyawan laki-laki. Padahal tadi di awal laki-laki dhisik, penjelasannya kan lelaki dulu baru perempuan. Tapi keterangan di sini adalah perempuan dulu baru laki-laki, sehingga kita perlu switch, teman-teman. Kita tukar supaya nanti teman-teman juga tidak salah dalam proses pengerjaannya. Ya, jadi tetap padomannya itu dari yang atas itu supaya teman-teman tidak bingung. Keterangan di dalam sampel itu hanya untuk mengecoh, karena dalam penjelasan dalam soal perempuan keterangannya sampel perempuan terlebih dahulu dibandingkan laki-laki. Itu nanti teman-teman secara otomatis harusnya bisa switch yang laki-laki tetap didahulukan. Nah, dari sampel perempuan diperoleh nilai simpangan baku 5,3, sampel laki-laki simpangan baku 6,1. Ujilah hipotesis bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat dan alternatifnya sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Gunakan nilai taraf signifikansi 5%. Ini dimudahkan, ada keterangannya alternatifnya lebih dari. Tapi kalau teman-teman melihat di dalam soal, itu juga sudah menunjukkan tanda lebih dari. Kenapa? Karena ada penjelasan, diduga varians waktu kerja laki-laki lebih besar dibandingkan varians waktu
perempuan. Sehingga tandanya menggunakan lebih dari. Gunakan taraf signifikansi 5%. Sudah, kita tinggal langsungkan tuliskan saja. H0-nya bagaimana? Selalu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Ingat-ingatan ya, ini adalah template-nya, tandanya sama dengan H0-nya. H1-nya, ya sudah, di situ ada soal, sudah ada penjelasan lebih dari, dan ada keterangan di atasnya bahwa varians waktu kerja laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Kemudian alfanya berapa? 5% baru statistik uji. F hitung sama dengan X1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Kita lihat di dalam soal, apakah ada nilai varian sampel? Tidak ada. Yang ada adalah simpangan baku dari sampel. Sehingga kita harus kuadratkan. Simpangan baku laki-laki 6,1, simpangan baku perempuan 5,3. Sehingga dalam perhitungan F hitung kita perlu kuadratkan 6,1 kuadrat dibagi 5,3 kuadrat. Sehingga ketemulah nilai 1,325. Selanjutnya adalah kita melihat apakah kita perlu menerima atau menolak H0. Sehingga kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel. F tabelnya yang mana? F tabelnya adalah wilayah kritik yang kedua, yang tengah itu. H1 satu arah yang untuk lebih dari. Tandanya seharusnya juga lebih dari juga kan? Nah, makanya kita tuliskan dulu. F hitungnya tetap 1,325, kita fokus ke F tabelnya. F alfa V1 V2. F alfa, alfanya 0,05, V1-nya adalah 10. 10 ini didapat dari mana? Dari N laki-laki. N laki-laki atau jumlah karyawan laki-laki ada berapa? 11. 11 kurangi 1, ketemulah 10. Sehingga V1-nya adalah 10. V2-nya adalah 13. Kenapa 13? Diambil dari jumlah sampel karyawan perempuan. 14 minus 1 ketemulah 13. Sehingga dari keterangan F 0,05, V1 sama dengan 10, V2 sama dengan 13, teman-teman bisa lihat di tabel F dengan nilai alfanya adalah 0,05. Kemudian baris yang paling atas teman-teman cari yang nilainya 10, kemudian kolom yang paling kiri nilai V2-nya adalah cari 13. Titik temu antara 10 dan 13 pada tabel F alfanya 0,05 ketemulah 2,67. Sehingga 1,325 itu kurang dari 2,67. Kesimpulannya apa? Seharusnya, kalau teman-teman menyimak di dalam video, di situ saya tuliskan tolak H0. Itu mohon maaf, itu tidak tepat teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita memperhatikan F hitungnya, itu tandanya adalah kurang dari. Kurang dari itu cocok nggak dengan wilayah kritik? Kan nggak cocok. Wilayah kritiknya yang mana? Yang kedua, yang H1 satu arah tandanya lebih dari. Seharusnya tandanya lebih dari kalau kita ingin tolak H0. Karena di sini tandanya kurang dari, sehingga kesimpulannya seharusnya di sini adalah terima H0. Berarti artinya ya, jadi dengan taraf nyata 5%, maka varians waktu laki-laki sama dengan varians waktu perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Di sini kesimpulan yang saya nyatakan salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya kudu ditandani lebih dari, karena H1-nya kan lebih dari. Maka wilayah kritiknya kita juga lihat yang lebih dari. Lebih dari ternyata di sini F hitungnya juga seharusnya lebih dari. Itu adalah wilayah penolakan H0. Karena di sini tandanya kurang dari, maka kesimpulannya adalah terima H0. Jadi ketika nanti teman-teman mencatat ya, ini nanti tolong diperbaiki bagian tolak H0 sehingga seharusnya di sini adalah terima H0. Ya, nanti silakan teman-teman mengevaluasi sendiri bahwa seharusnya adalah terima H0. Sehingga nanti kesimpulan yang dilakukan itu dilihat dari H0-nya. H0-nya bagaimana tandanya? Sama dengan. Yang artinya bahwa varians laki-laki itu sama dengan varians waktu perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari tabel F, seperti contoh soal yang kita bahas sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, caranya adalah teman-teman silakan buka tabel F, kemudian cari ya tabel F yang nilainya alfanya adalah 0,05. Teman-teman di sini di tampilan tabel yang saya kirimkan ada tulisan di bagian pojok
kiri atas ada alfa 0,05. Berarti teman-teman cari di situ. Ya, kemudian baris atas itu adalah V1 atau DF1, kolom kiri yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah nilai DF2. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, kita cari dulu di DF1. Tadi ketemunya V1-nya adalah 10, maka kita cari di DF1 nilainya adalah 10. Ya, yang baris mendatar cari nilai 10. Kemudian di DF V2 ketemunya 13, maka nanti di DF2 dicari 13. Titik temu antara 10 yang di tanda panah merah dengan nilai DF2-nya 13 ya, tanda panah merah mendatar sama menurun, ketemulah di sini ketemunya adalah 2,671024. Ini lebih lengkapnya tadi angkanya ya. Jadi ini adalah nilai dari F tabelnya, F alfa V1 V2, alfanya 0,05, V1-nya 10, V2-nya 13. Nah, gitu ya. Ketemulah 2,671024. Sementara di dalam contoh soal, saya contohkan hanya 2 digit di belakang koma. Itu nggak masalah, sama saja. Tapi di sini ini lebih sensitif. Kenapa dikatakan sensitif? Karena nilai numerik di belakang komanya itu jauh lebih panjang gitu. Jadi lebih sensitif terhadap perbandingan dengan nilai hitungnya. Jadi itu cara mencari nilai F tabel.